Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat bertemu kembali dengan Ibu di mata pelajaran IPA. Apa kabar kalian hari ini? Di sini Ibu dalam keadaan baik-baik saja. Semoga kalian pun di rumah semua dalam keadaan sehat dan pastinya harus tetap semangat. Nah, pada hari ini kita sudah memasuki bab yang kedua, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Adapun pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, untuk materi lengkapnya tonton terus videonya sampai selesai ya. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan Ibu terlebih dahulu. Saya Tia Lestari Sundaya sebagai guru IPA di SMP Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur. Berikut adalah kompetensi dasar pada pembelajaran kita hari ini. Mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan karakteristik yang diamati. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah membedakan makhluk hidup dan juga benda mati, juga mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Pada kali ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Perhatikan kedua gambar di bawah ini. Pada sebelah kiri terdapat beberapa gambar seperti pohon, ikan, kuda, burung, tanaman, dan juga manusia. Dan di sebelah kanan terdapat beberapa gambar seperti motor, televisi, figura, dan juga mobil. Pada gambar kelompok sebelah kiri menunjukkan makhluk hidup, dan pada kelompok gambar sebelah kanan menunjukkan benda mati. Perhatikan kedua animasi berikut ini. Keduanya sama-sama melakukan pergerakan dan perpindahan ya. Namun, mobil tidak dapat dikatakan sebagai makhluk hidup. Ayo, kenapa alasannya? Yuk kita cari tahu ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja sih? Berikut penjelasannya. Makhluk hidup terdiri atas kelompok manusia, hewan, tumbuhan, dan juga mikroorganisme seperti bakteri. Nah, makhluk hidup ini tergolong ke dalam kelompok biotik, yaitu segala sesuatu yang dikatakan hidup. Sementara benda mati contohnya adalah air, udara, suhu, cahaya, dan juga tanah. Benda mati ini digolongkan ke dalam kelompok abiotik, yang artinya adalah segala sesuatu yang tak hidup. Mari kita kenali ciri-ciri makhluk hidup. Ayo, apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Pertama, ciri-ciri makhluk hidup adalah bernapas, lalu iritabilitas, bergerak, tumbuh dan berkembang, makan, berkembang biak, ekskresi, dan adaptasi. Nah, kedelapan ciri ini merupakan ciri-ciri yang terdapat pada makhluk hidup. Bernapas atau respirasi. Bernapas atau respirasi merupakan proses mengambilnya udara yaitu oksigen dari luar dan mengeluarkan udara yaitu karbon dioksida dari dalam tubuh. Tujuan dari bernapas ini adalah untuk memperoleh energi, dan energi inilah yang dapat kita gunakan untuk melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah beberapa contoh alat pernapasan yang terdapat pada makhluk hidup. Contohnya, paru-paru pada manusia dan hewan mamalia. Pundi-pundi udara adalah alat pernapasan untuk membantu burung dalam melakukan proses bernapas. Insang, alat pernapasan yang digunakan pada ikan. Trakea adalah alat pernapasan yang digunakan pada serangga. Kulit, cacing menggunakan kulitnya untuk melakukan pernapasan loh. Dan stomata, jangan salah bahwa tumbuhan pun dapat melakukan pernapasan, yaitu dengan bantuan stomata. Ciri makhluk hidup yang kedua adalah bergerak. Bergerak ini dibedakan menjadi gerak aktif yang artinya dapat berpindah tempat
Gerak aktif ini dapat terjadi pada manusia dan juga hewan. Dan yang kedua adalah gerak pasif, yang artinya hanya dapat bergerak di tempat saja. Gerak pasif ini terjadi pada tumbuhan. Nah, pada manusia, alat geraknya ini dapat berupa kaki dan juga tangan. Pada hewan, alat geraknya dapat berupa sayap, sirip, kaki, dan juga silia. Sementara pada tumbuhan, gerakannya dapat disebabkan karena adanya rangsangan dari luar. Seperti contohnya, daun putih malu dapat menutup apabila disentuh. Ciri makhluk hidup yang selanjutnya yaitu makan dan minum. Makanan yang dimakan harus mengandung zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan juga mineral. Nah, makan dan minum ini fungsinya untuk memperoleh energi pada manusia. Hewan berdasarkan jenis makannya terbagi menjadi 3. Ada herbivora, yaitu pemakan tumbuhan, contohnya adalah sapi atau hewan pemamah biak. Lalu karnivora, pemakan daging, contohnya adalah singa. Dan omnivora, pemakan segala seperti tumbuhan dan juga daging, contohnya adalah orangutan. Ayo, pernahkah kalian mengalami seperti ini? Ya, kita akan menghalau sinar matahari agar mata kita tidak merasa silau. Nah, hal ini merupakan salah satu ciri makhluk hidup dalam menanggapi respon, yaitu adalah iritabilitas. Iritabilitas adalah kemampuan makhluk hidup memberi tanggapan terhadap rangsangan. Contohnya, kijang yang akan berlari cepat ketika mengetahui adanya musuh. Lalu, daun putih malu yang akan menutup ketika disentuh. Nah, kedua contoh ini merupakan peristiwa bahwa makhluk hidup dapat melakukan iritabilitas atau memberikan tanggapan terhadap rangsangan. Berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Fungsinya menjaga kelestariannya agar tidak punah. Cara berkembang biak pada hewan terdiri dari beberapa. Pertama, ovipar atau bertelur. Contohnya terdapat pada burung. Lalu vivipar adalah melahirkan. Contohnya pada kucing. Dan selanjutnya adalah ovovivipar, yaitu bertelur dan melahirkan. Contohnya adalah ular. Jangan salah loh, bahwa tumbuhan juga bisa berkembang biak. Cara berkembang biak pada tumbuhan adalah pertama, generatif, kedua, vegetatif. Generatif adalah peristiwa terbentuknya individu baru yang didahului oleh pembuahan atau fertilisasi. Sementara vegetatif adalah cara berkembang biak tanpa perkawinan atau tidak melibatkan sel gamet atau sel kelamin. Contoh perkembangbiakan pada tumbuh secara vegetatif seperti limpa, stolon, umbi akar, cangkok, dan juga stek. Lalu, cara berkembang biak pada tumbuh secara generatif contohnya adalah bunga. Ciri makhluk hidup yang selanjutnya adalah tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan merupakan perubahan ukuran atau bentuk tubuh karena pertambahan sel-sel tubuh, sedangkan berkembang adalah proses menuju kedewasaan. Ini adalah gambar dari proses tumbuh dan berkembangnya pada hewan kupu-kupu yang dikatakan dengan peristiwa metamorfosis. Metamorfosis pada kupu-kupu dimulai dengan telur, ulat, kepompong, kupu-kupu muda hingga kupu-kupu dewasa. Adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jenis adaptasi terdiri dari 3. Ada adaptasi morfologi, yaitu menyesuaikan bentuk tubuh dengan lingkungan. Contohnya adalah seperti paruh burung, jenis cakar. Lalu, adaptasi yang kedua adalah fisiologi, yaitu penyesuaian fungsi kerja organ tubuh terhadap lingkungan.
Contohnya adalah unta. Unta memiliki punuk karena untuk menyimpan cadangan air dalam tubuhnya. Lalu yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku, yaitu menyesuaikan tingkah laku terhadap lingkungan. Contohnya adalah bunglon akan menyesuaikan warna tubuhnya sesuai dengan lingkungan yang sedang ia hinggapi. Tujuannya untuk menghindari musuh yang akan memangsanya. Ayo, siapa yang pernah berkeringat seperti ini? Ya, proses berkeringat ini merupakan salah satu proses untuk mengeluarkan zat sisa atau dapat dikatakan sebagai ekskresi. Ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Alat ekskresi pada manusia terdiri dari 4. Pertama, paru-paru. Paru-paru ini berfungsi mengeluarkan karbon dioksida. Kulit ini berfungsi mengeluarkan keringat. Hati berfungsi mengeluarkan empedu. Dan ginjal berfungsi untuk mengeluarkan urin. Selesai, itu dia materi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sudah bisa dibedakan kan sekarang apa bedanya makhluk hidup dan juga benda mati? Apabila ada pertanyaan, silakan hubungi bisa melalui Google Classroom atau juga WhatsApp. Terima kasih yang sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak sudah paham kan tentang video pembelajaran yang barusan Ibu sampaikan? Ibu yakin pasti sekarang kalian sudah bisa membedakan apa perbedaan benda mati dan juga makhluk hidup. Baik, pada pertemuan berikutnya kalian akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, terima kasih yang sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan tentunya kalian tetap semangat. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.